Setelah jeda beberapa saat, Ning Fengzi melanjutkan, kedalaman paus tertinggi bahkan lebih tak terduga. Dikenal sebagai pemimpin paling tangguh dalam sejarah Spirit Hall. Dalam kondisi Anda saat ini, Anda sama sekali tidak cocok untuk menentang mereka dari depan. Menyerah tidak lalai, Anda masih muda. Bahkan jika Anda ingin menghadapi Spirit Hall, masih ada waktu nanti. Apakah ada kebutuhan untuk menjadi begitu keras kepala kali ini? Alis Tang San menegang. Setelah berpikir dalam-dalam sejenak, dia masih menggelengkan kepalanya. Tidak, saya harus berpartisipasi dalam kompetisi ini. Paman Ning, saya mengerti maksud Anda, tetapi saya pikir ini juga merupakan temperamen penting dalam hidup saya. Jika saya dapat menabrak jalan saya, maka ketika Spirit Hall ingin berurusan dengan saya lagi di masa depan, itu juga akan sangat sulit. Tidak mungkin bagi mereka untuk selalu menyembunyikan kebenaran. Melihat pancaran sinar di mata Tang San, Ning Fengzi mau tak mau mengingat penampilan ayahnya di masa mudanya. Ekspresi mereka sangat mirip. Meskipun Ning Fengzi dan Tang Hao tidak terlalu akrab pada masa itu dan usia mereka tidak terpaut jauh, perasaan yang diberikan Tang Hao kepadanya selalu seperti melihat ke atas gunung yang tinggi. Di antara orang-orang dari generasinya, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Tang Hao. Saat ini putra Tang Hao rupanya telah menduplikasi keajaiban ini, sampai-sampai dia bahkan lebih menonjol daripada ayahnya. Clear Sky School, jangan bilang genmu benar-benar bagus. Baiklah, karena kamu sudah memutuskan, tidak perlu bagiku untuk mengatakan lebih banyak. Paman akan menjamin keselamatanmu sejauh mungkin. Kata-kata Ning Fengzi sangat datar, tetapi sebagai penguasa sekolah, ini sudah setara dengan dia memberi Tang San janji. Tang San merasakan bahwa kata-kata Ning Fengzi saat ini tidak keluar dari pragmatisme atau upaya untuk mengikatnya. Itu sepenuhnya menjadi perhatian seorang penatua untuk seorang junior. Paman Ning, aku mungkin tidak bisa masuk ke sekolah Ubin 7 Harta Karun, tapi selama aku masih hidup, sekolah Ubin 7 Harta Karun akan selamanya menjadi temanku. Kota Roh. Seorang Grandmaster berpakaian polos memasuki kota setelah melewati pemeriksaan Master Roh. Pada usianya, 30 sesuatu yang berperingkat kekuatan secara alami tidak akan menarik perhatian. Tanpa istirahat sedikit pun, bahkan tanpa menarik napas sejenak, Grandmaster langsung datang ke badan pengatur tertinggi Kota Roh. Istana Paus Agung. Di depan Istana Paus Agung. Berhenti. Dua ksatria penjaga istana lapis baja perak menghalangi jalan Grandmaster. Semuanya 100 ksatria penjaga istana mengangkat pedang panjang di tangan mereka. Ini adalah area terlarang. Dekati satu langkah lagi, dan Anda akan terbunuh tanpa pertanyaan. Menghadapi lebih dari 100 ksatria penjaga istana dengan kekuatan yang jelas di atasnya, ekspresi Grandmaster masih tetap apatis seperti biasanya. Mengangkat tangannya, dia tiba-tiba mengungkapkan ubin surat perintahnya. Penjaga istana yang memimpin dengan cepat melangkah maju. Ketika dia melihat 6 lencana di ubin surat perintah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dengan suara putong, dia berlutut dengan satu lutut, hormat saya, yang lebih tua. 100 penjaga istana secara seragam membuat gerakan yang sama. Dibandingkan dengan mereka, Grandmaster yang awalnya biasa tampak jauh lebih tidak biasa. Bawa aku ke paus tertinggi. Grandmaster menggunakan kata-kata sesederhana mungkin untuk memberitahu mereka tentang tujuannya. Setelah 1 jam, di aula bisnis resmi Istana Paus tertinggi, Grandmaster diam-diam menyesap teh harum berkualitas tinggi, menunggu dengan tenang. Saat ini dia adalah satu-satunya orang di aula resmi seluas lebih dari 1000 meter persegi. Tatapan Grandmaster selama ini terfokus pada teh harum di tangannya, tanpa melirik semua kemegahan emas dan batu giok di sekitarnya, dia hanya menunggu dengan tenang. Pintu melengkung setinggi 3 meter terbuka, dan suara lembut bergema dari luar, "Kamu tunggu di luar. Tanpa pesanan saya, tidak ada yang diizinkan masuk." Iya. Tatapan Grandmaster akhirnya beralih dari teh, berbalik ke arah pintu besar aula resmi. Pintu terbuka, dan seorang wanita masuk dari luar. Tidak tinggi, mengenakan jubah mewah berlapis emas hitam, mengenakan mahkota emas ungu berujung 9, tongkat kerajaan sepanjang lebih dari 2 meter di tangannya, bertatahkan batu berharga yang tak terhitung jumlahnya. Kulit yang cerah dan kulit yang hampir sempurna membuatnya menonjol dari kebanyakan orang. Dia secara khusus mengungkapkan kesucian mulia yang tidak berwujud, membuat orang semakin cenderung untuk berlutut dan memberi hormat. Grandmaster duduk, dan setelah memasuki ruangan, wanita itu juga berhenti. Tatapan kedua orang itu bertabrakan di udara seperti itu. Tidak ada percikan api. Tatapan Grandmaster menyimpan banyak hal. Ada permintaan maaf, kenangan,
dan bahkan lebih banyak kekecewaan. Tatapan wanita itu langsung mengalami perubahan yang kompleks. Meskipun dia hanya terlihat sekitar 30 tahun, pada kenyataannya, dia bahkan 1 tahun lebih tua dari Grandmaster. Usianya sudah melewati 50 tahun. Tongkat di tangannya menghantam lantai, mengeluarkan suara ding yang bergema. Anda datang. Suara lembut dan menyenangkan sangat mudah memberi orang perasaan mandi di angin musim semi. Tapi tatapan Grandmaster malah menjadi astringen, mendorong meja di depannya dengan kedua tangan untuk berdiri, menoleh ke wanita itu. Ya, saya datang. Apakah kamu tidak apa-apa? Wajah wanita itu menunjukkan sedikit senyum. Dengan 10.000 bawahan, bagaimana saya bisa tidak sehat? Sebagai penguasa Spirit Hall, bahkan raja dari 2 kerajaan besar harus menunjukkan sopan santun kepadaku. Menurutmu di mana aku akan tidak sehat? Grandmaster menghela nafas. Bibi Dong, aku tahu rasa sakit di hatimu. Bibi Dong? Jika Anda tidak mengatakannya, saya hampir lupa nama ini. Tolong panggil saya Paus tertinggi, atau Yang Mulia. Sudah lama sejak aku menjadi Bibi Dong yang sebodoh itu. Ya, wanita yang tampaknya lembut dan cantik di hadapannya ini adalah penguasa tertinggi Spirit Hall saat ini, target ziarah bagi semua Spirit Masters, Supreme Pontiff. Dia adalah paus tertinggi termuda dalam sejarah Spirit Hall, menduduki kursi sebelum usia 40. Awalnya ada banyak keraguan, tetapi seiring berjalannya waktu, di bawah pemerintahannya, perkembangan Spirit Hall bahkan lebih cepat dan lebih ganas, dan juga lebih menyatu. Banyak orang sudah percaya bahwa dia adalah aula roh paus tertinggi yang pernah ada. Ya, Yang Mulia Paus tertinggi. Murid Grandmaster agak berkontraksi, jejak rasa sakit mengalir di matanya. Dia berbalik, berjalan dan berdiri di tempat dia duduk sebelumnya. Tangan menggenggam teh harum, sepertinya jatuh ke dalam kenangan lama. Menyaksikan punggung Grandmaster, ketidakpedulian di mata paus tertinggi memudar, sedikit tidak mampu menahan gejolak suasana hati. Mengangkat kakinya, dia sepertinya akan melangkah maju, tetapi pada akhirnya menahannya. Untuk apa kau datang mencariku? Sudah 20 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Suara paus tertinggi masih terdengar begitu tenang. Grandmaster menarik napas dalam-dalam, menekan jantungnya yang mengamuk. Bahkan dia tidak menyangka dia kehilangan kendali seperti ini saat melihat Bibi Dong lagi. Saat dia berbalik, suasana di matanya benar-benar menghilang, hanya menyisakan sikap apatis yang biasa. Yang Mulia Paus tertinggi, saya datang untuk mengajukan permintaan. Oh? Paus Agung memandang Grandmaster dengan heran. Kamu akan datang untuk meminta sesuatu dariku? Itu tidak tampak seperti Anda. Tampaknya waktu benar-benar akan mengubah seorang pria. Berbicara. Grandmaster tidak menjelaskan. Jika itu hanya untuk dirinya sendiri, dia tidak akan pernah datang untuk mengajukan permintaan dari orang lain. Tetapi, untuk murid yang dia anggap sebagai putranya, dia tidak punya pilihan selain melakukan perjalanan. Yang Mulia, saya ingin tahu, bagaimana Anda melewati krisis roh kembar pada waktu itu? Mata paus tertinggi berkontraksi sejenak, dan dia dengan tenang berkata, kamu tidak perlu tahu. Apa pentingnya ini bagimu? Grandmaster tidak menyembunyikannya. Saya menerima seorang murid, dia telah mengikuti saya untuk berkultivasi selama 7 atau 8 tahun. Untungnya, dia memiliki roh kembar sepertimu. Anak ini sangat berbakat, dan saya berharap untuk mendorongnya menjadi sebuah kekuatan. Untuk apa aku membantumu? Biarkan Anda menumbuhkan kekuatan untuk melawan saya nanti? Suara paus tertinggi tiba-tiba menjadi dingin. Grandmaster merendahkan suaranya, tentu saja tidak. Jika Anda setuju untuk memberitahu saya bagaimana Anda melakukannya, saya dapat menjamin Anda bahwa murid saya tidak akan pernah menentang Spirit Hall. Sudut mulut paus tertinggi menunjukkan senyuman. Awalnya, ini juga masalah yang bahkan tidak diketahui oleh Grandmaster teori ini. Yu Xiaogang, kamu datang terlambat. Beberapa hari yang lalu saya sudah mengirim orang untuk merampok dan membunuh di sepanjang rute yang harus dilalui oleh tim peserta Heaven Do Empire. Target mereka adalah murid Clear Sky School milikmu itu. Karena itu, Anda juga tidak perlu mengetahui rahasia roh kembar. Grandmaster gemetar hebat, berbalik dengan ganas, menatap paus tertinggi. Apa katamu? Paus tertinggi tidak menyembunyikannya, dan dengan acuh tak acuh berkata, Uskup Platinum Salas mengirim kabar bahwa seorang anak Clear Sky School muncul, sangat berbakat. Sudah menembus peringkat ke-40 pada usia yang begitu muda, roh kembar, memiliki cincin roh ke-4 tingkat 10.000 tahun. Bahkan mungkin memiliki tulang roh.
dekat dengan Seven Treasure Glazetile School dan Heaven Door Empire. Aula roh saya tidak dapat menggunakan orang seperti itu, tetapi hanya dapat dibunuh. Kamu? Grandmaster melangkah maju dengan tajam, kedua tangannya dengan keras meraih bahu paus tertinggi. Matanya langsung berlumuran darah, seluruh tubuhnya gemetar hebat. Melihat mata Grandmaster penuh dengan kebencian, Bibi Do menjadi kosong sesaat. Bagimu, apakah dia sangat penting? Dengan kekuatannya, dia secara alami bisa menolak Grandmaster, tetapi dia tidak melakukannya, hanya membiarkan tangannya yang panas memegang bahunya. Napas Grandmaster menjadi kasar, berbicara kata demi kata. Bibi Dong, dengarkan aku dengan jelas. Jika sesuatu terjadi pada Tang San, maka saya tidak akan menyisihkan biaya untuk menghancurkan aula roh. Dalam hidup saya tidak memiliki anak, tetapi dia seperti anak saya. Merasakan napas Grandmaster, wajah paus tertinggi sedikit memerah, napasnya agak mendesak mengatakan, Yu Xiaogang, apakah kamu masih punya waktu untuk khawatir? Saat itu, apakah Anda ingat bagaimana Anda meninggalkan saya? Untuk adik perempuanmu sendiri, konyol, benar-benar terlalu konyol. Anda benar-benar menolak saya untuk adik perempuan Anda sendiri. Bahwa aku menjadi paus tertinggi memang berkatmu, tapi aku membencimu. Sepanjang hidupku, kamu adalah orang yang paling aku benci. Saya ingin Anda menderita. Saya tidak hanya akan membunuh murid Anda, saya masih akan membunuh Liu Erlong. Tidak, aku tidak akan membunuhnya, aku akan menyiksanya untuk membuatmu menderita. Paus tertinggi jelas menjadi gelisah, matanya dingin seperti ular beludak. Tepat pada saat ini, tiba-tiba ada ketukan ringan dari luar. Tersesat, bukankah aku mengatakan bahwa tidak ada yang menggangguku tanpa perintahku? Paus tertinggi menggeram. Orang di luar tampaknya tidak menyangka bahwa Paus Agung yang tampaknya ramah dan mudah didekati akan marah seperti itu. Yang mulia, kedua tetua telah mengirim kembali berita. Mereka tidak menyelesaikan misi, dan sedang menunggu instruksi Anda. Apa? Tidak menyelesaikan misi? Kulit Paus tertinggi berubah, menatap tajam ke arah Grandmaster. Sepertinya muridmu agak beruntung. Grandmaster menatap kosong sejenak, merah di matanya berangsur-angsur surut. Dia melepaskan cengkeramannya di bahu Paus tertinggi, dan saat dia tenang, dia berkata, bahwa kamu mengirim orang untuk membunuh Tang San mungkin bukan hanya karena bakatnya. Dengan kekuatan Spirit Hall, bagaimana Anda akan takut pada satu Spirit Master? Jika tebakanku benar, kamu melakukannya karena ayahnya, kan? Tatapan Paus tertinggi membeku, kamu masih sangat pintar. Meninggalkan. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Grandmaster mengangguk tanpa suara, berjalan menuju pintu besar. Saat dia mencengkeram pegangan di pintu, dia tiba-tiba berhenti, dengan samar berkata, 20 tahun, Bibi Dong. Kamu masih sangat cantik, tapi aku sudah tua. Jika orang yang hidupnya terancam hari ini adalah Anda, saya akan tetap bereaksi sama. Bagaimanapun, kamu adalah cinta pertamaku. Omong kosong. Paus Agung tiba-tiba gemetar. Apakah kamu masih bisa mencintai? Anda tidak cocok untuk mengucapkan kata itu. Apakah kamu masih akan meninggalkanku jika kamu mencintaiku? Lebih suka bersama dengan adik perempuanmu? Kamu bajingan, keluar. Adapun mengapa aku meninggalkanmu saat itu, kamu seharusnya tidak bertanya padaku. Kamu harus bertanya kepada paus tertinggi yang sudah meninggal. Anda selalu menggambarkan saya sebagai orang yang berubah-ubah dan dingin. Saya akan mengikuti maksud Anda. Apa yang saya katakan sebelumnya, jika Tang San mati di tangan orang-orang Spirit Hall. Kemudian, saya tidak akan menyisihkan harga untuk membalas. Bibi Dong, ini terakhir kalinya aku memanggilmu seperti ini. Anda mengirim orang untuk bertindak melawan Tang San, hubungan timbal balik kami dengan ini berakhir. Dengan keras membuka pintu, Grandmaster pergi dengan langkah besar. Paus tertinggi Bibi Dong bergoyang. Tampaknya tidak dapat bersandar pada tongkat kerajaan, dia jatuh ke lantai. Dia membenci Grandmaster, telah membencinya selama 20 tahun penuh. Mampu mempertahankan kebencian yang begitu dalam begitu lama, berarti cintanya padanya saat itu begitu mendalam. Kata-kata Grandmaster sebelum pergi tiba-tiba membuat celah kecil muncul dalam kebenciannya. Mengingat semua instruksi dari paus tertinggi terakhir serta segala macam hal di masa lalu, kebenaran yang telah dikaburkan oleh kebencian secara bertahap muncul di hadapannya. Segala sesuatu di depan matanya berangsur-angsur menjadi kabur, tangannya sudah memutih karena kekuatan yang dia gunakan untuk mencengkeram tongkat kerajaan. Apakah takdir ini mempermainkan manusia? Xiaogang, perasaan di antara kita.
Perasaan di antara kita. Paus tertinggi tiba-tiba berlari ke tempat Grandmaster duduk sebelumnya, menggenggam teh harum yang sangat hangat itu, menelan seteguk besar. Tim Spirit Master Heaven Do Empire yang bersaing terus maju, dan selama sisa perjalanan, tidak ada lagi kecelakaan. Untuk melindungi Master Roh ini, putra mahkota Sue King He meminta 3.000 pasukan lapis baja untuk melengkapi penjaga dari kota-kota yang mereka lewati. Pada saat yang sama dia juga memanggil beberapa ahli Spirit Master dari ibu kota. Sue King He tidak banyak berinteraksi dengan Tang San. Dia juga sangat jelas tentang masalah apa yang dialami Tang San, dan pada saat seperti itu, dia menggunakan tindakan untuk mendapatkan kesan yang baik dari Tang San. Dalam perjalanan, suasana di tim Akademi Shrek tampak agak menindas. Satu-satunya kabar baik adalah bahwa Xiao Wu akhirnya berhasil menembus peringkat ke-40, 5 hari lagi dari kota roh. Untuk membiarkan dia memiliki cincin roh keempat sesegera mungkin, Liu Erlong membawanya langsung untuk mencari binatang roh yang cocok untuknya, untuk bertemu dengan yang lain di kota roh. Akhirnya, seluruh prosesi mencapai kota roh. Karena ketentuan khusus kota roh, Sue King He memerintahkan pasukan lapis baja dan resimen ksatria kekaisaran untuk bersiaga di luar kota, dan memimpin 15 tim guru roh ke kota roh. Dibandingkan dengan kota-kota besar seperti Heaven Do City dan Sotuo City, Spirit City jauh lebih kecil. Itu bahkan tidak mencakup 1/10 dari area yang dilakukan kota surga Do. Namun, itu masih sangat mengejutkan bagi Spirit Masters. Meskipun areanya kecil, tembok Spirit City masih benar-benar dibangun dengan standar ibu kota manapun. Tembok kota setinggi lebih dari 80 meter tampak sangat megah dari luar, dan juga lebih dari 30 meter, dibangun sepenuhnya dari granit. Bahkan Ning Fengzi yang kaya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas kagum saat melihat dinding. Faktanya, Spirit City dibangun seluruhnya oleh Spirit Hall. Bukankah membangun kota seperti ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan? Yang paling tidak biasa adalah bahwa kota roh tidak persegi seperti kota-kota lain, melainkan heksagonal. Dengan kata lain, tembok kotanya memiliki 6 wajah. Yang bertanggung jawab untuk berpatroli di tembok kota semuanya adalah Spirit Masters. Semuanya mengenakan pakaian khusus dari Spirit Hall. Masing-masing dari 6 dinding memiliki patung besar, identik dengan ubin surat perintah Spirit Hall, melambangkan 6 roh yang tangguh. Memasuki kota roh memberi orang kesan luas. Tidak banyak orang di jalanan, dan sangat sedikit toko. Bisnis toko-toko ini terutama pada barang-barang yang dibutuhkan oleh Spirit Masters. Bahkan alat roh tipe penyimpanan juga dijual. Tentu saja, kualitasnya agak kurang. Mereka bertemu di kota roh oleh seorang kardinal, dan di bawah bimbingannya, ruang dengan cepat ditemukan untuk lebih dari 200 orang, yang tinggal di sebuah hotel di sisi barat kota roh. Yang mengejutkan Tang San adalah bahwa bahkan staf hotel adalah Spirit Grandmasters dengan kekuatan roh peringkat lebih dari 20. Setelah menetap, Tang San secara khusus pindah dari hotel, dengan hati-hati mengamati area lain di kota roh di luar. Dia menemukan bahwa kota roh heksagonal sebenarnya dibangun di sekitar bukit. Di bukit ini ada 2 bangunan yang luar biasa mencolok. Bangunan setengah jalan ke atas bukit adalah yang paling megah, terlihat jelas bahkan dari jarak jauh. Itu adalah bangunan pilar dengan atap kubah, bagian luar bangunan terbuat dari bahan emas, berkilauan diterpa sinar matahari. Hanya dengan bertanya, Tang San mengetahui bahwa itu adalah istana paus tertinggi yang baru dibangun. Kediaman penguasa paling senior dari Spirit Hall. Dari Ning Fengzi, dia juga mengetahui bahwa lebih dalam lagi, istana penatua Spirit Hall juga terletak di istana paus tertinggi. Tentu saja, tidak mungkin bagi orang biasa untuk melihat para tetua itu. Bangunan lain di puncak bukit itu jauh lebih kecil dari aula kepausan tertinggi, kira-kira hanya sepertiga ukurannya. Arsitekturnya agak mirip, hanya dindingnya yang putih seperti batu giok, jauh dari eye-catching seperti istana paus agung. Untuk beberapa alasan, ketika Tang San melihat bangunan megah itu, di dalam hatinya dia merasakan kedalaman yang lebih dalam. Sejak memasuki kota roh, setiap guru roh memiliki semacam perasaan khusus. Tampaknya suasana hati mereka agak saleh. Ning Fengzi memberitahu Tang San bahwa bangunan yang tampaknya jauh lebih kecil adalah keberadaan tertinggi di Spirit Hall, Istana Douluo. Hanya judul Douluo yang sudah mati yang bisa tinggal di tempat itu. Itu juga bisa disebut makam judul Douluo. Alasan tempat ini memiliki suasana yang saleh bukan karena istana paus tertinggi, melainkan karena Istana Douluo. Tidak peduli di mana Istana Paus Agung didirikan, Istana Douluo akan mengikuti. Dan terlebih lagi posisi Istana Douluo akan selalu lebih tinggi dari Istana Paus tertinggi. Pada saat upacara besar, Paus Agung secara pribadi akan pergi untuk mempersembahkan korban di depan pintu Istana Douluo,
tetapi bahkan dia tidak memiliki hak untuk masuk sebelum kematian. Ini adalah aturannya, dan tidak ada yang bisa melanggarnya. Kalau tidak, dia akan menderita kemarahan semua Spirit Masters. Justru karena keberadaan istana kepausan tertinggi dan istana Douluo, kota roh kemudian dikenal sebagai tanah suci para guru roh setelah didirikan. Tentu saja, ini juga diterima secara publik oleh mayoritas Spirit Masters. Karena serangan di tengah jalan dan kegigihan Tang San untuk bertahan dalam kompetisi, Flander dan Liu Erlong sama-sama tinggal di tempat yang paling dekat dengannya. Bahkan Ning Fengzi secara khusus memilih tempat tinggal yang tidak jauh. Meskipun kecil kemungkinannya bahwa apapun akan terjadi di kota roh, mereka masih tidak punya pilihan selain berjaga-jaga. Menurut informasi dari Spirit Hall, kompetisi secara resmi akan dimulai dalam 3 hari. Perjalanan itu melelahkan, tetapi 3 hari istirahat ini cukup bagi Akademi untuk menyesuaikan diri. Akademi yang berpartisipasi di Kekaisaran Bintang Luo diatur untuk beristirahat di sisi lain kota roh. Tanpa terasa, Spirit Hall telah membagi tim yang berpartisipasi dari 2 kerajaan besar menjadi 2 kubu. Mengenai hal ini, Sui Qinghe hanya tersenyum dingin sebagai jawaban, tetapi tidak mengajukan keberatan. Kelompok akademis Rex semua terus beristirahat selama 3 hari, menghabiskan seluruh waktu mereka dalam meditasi untuk menumbuhkan kekuatan roh, untuk mempertahankan kondisi puncak mereka sebanyak mungkin. Liu Erlong dan Xiao Wu akhirnya kembali sehari sebelum dimulainya final. Untuk beberapa alasan, ekspresi Liu Erlong agak mengerikan. Xiao Wu berhasil mendapatkan cincin roh keempatnya, tetapi menurut Liu Erlong, dia terpisah dari Xiao Wu pada saat itu. Dan Xiao Wu sendiri berkata bahwa dia bertemu dengan binatang roh yang terluka, dan dengan keberuntungan, mendapatkan cincin roh ini. Final baru saja akan dimulai, dan pada saat ini, tidak ada yang akan bertanya-tanya tentang masalah ini. Ketika Xiao Wu kembali, Tang San bertanya tentang kemampuan roh keempatnya untuk mulai menggabungkannya ke dalam taktik terakhir. Tetapi pada saat ini, Grandmaster akhirnya kembali. San kecil, kamu baik-baik saja. Ini adalah hal pertama yang dikatakan Grandmaster saat melihat Tang San. Guru, kamu tahu? Aku baik-baik saja. Kali ini berkat orang tua aneh dan orang-orang Pamaning. Kalau tidak, saya khawatir Anda tidak akan melihat saya. Grandmaster menghela nafas, ini adalah kesalahanku. Saya seharusnya tidak membiarkan Anda berpartisipasi dalam turnamen. Anda telah menarik perhatian mereka. Tang San tersenyum sedikit, berkata, Guru, tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Saya masih baik-baik saja. Itu bahkan bisa dianggap sebagai pengalaman yang tidak biasa. Hanya dengan mengalami konfrontasi dengan kekuatan sejati, saya mengerti betapa tidak pentingnya kekuatan saya sendiri. Setelah itu saya akan melipat gandakan usaha saya dalam kultivasi. Wajah Grandmaster akhirnya menunjukkan senyuman, kamu selalu sangat masuk akal. Anda benar, lakukan upaya besar dalam kultivasi. Selama saya masih menarik napas, saya tidak akan membiarkan orang menyakiti Anda. Final akan dimulai besok. Panggil semua orang, saya akan memberi Anda beberapa taktik sederhana. Setelah mencapai final, Grandmaster akhirnya beraksi. Sangat cepat, Tang San memanggil semua anggota tim. Liu Erlong mengetahui bahwa Grandmaster telah kembali, dan juga buru-buru mengikuti. Tatapan Grandmaster dan Liu Erlong bertemu, dan Liu Erlong membaca sesuatu di mata Grandmaster. Dia tidak berbicara dan hanya diam-diam berjalan ke sisinya, memegang lengannya. Melihat penampilan lembut Liu Erlong, 7 iblis Rek dan yang lainnya tidak bisa menahan ekspresi yang agak aneh. Naga tiran mungkin hanya akan menahan diri seperti ini di depan Grandmaster. Tatapan Grandmaster menyapu semua orang, lalu berkata, final akan segera dimulai. Saya pikir Anda mungkin sudah lupa apa yang saya katakan tentang format kompetisi sebelumnya. Saya akan mengulanginya sekali. Final memiliki 33 tim yang berpartisipasi. Di antara mereka, 3 tim unggulan dipilih secara terpisah dari masing-masing dari 2 kerajaan besar dan Spirit Hall. Ancaman terbesar bagi Anda tidak diragukan lagi adalah tim yang dikirim oleh Spirit Hall. Mereka juga merupakan rintangan terbesar bagi Anda untuk mendapatkan kemenangan akhir. Ada 5 putaran di final. Agak lebih pendek dari waktu yang digunakan untuk kualifikasi dan kompetisi peringkat, tetapi karena intensitas kompetisi, ada hari istirahat dan revisi di antara setiap putaran. Sebelum babak final dan kelima, bahkan ada 3 hari istirahat. Di babak pertama, 3 tim unggulan akan duduk, dan 30 tim yang tersisa akan bertarung untuk 15 penempatan, yang kalah langsung tersingkir. Kompetisi knockout yang kejam pasti akan membuat setiap tim Spirit Master mempertaruhkan nyawa mereka lebih banyak lagi.
Anda pasti tidak dapat memiliki kecerobohan sedikit pun. Pada jam terakhir ini, kemampuan tersembunyi dari semua tim akhirnya akan dilepaskan, tidak lagi menahan apapun. Bahkan tim yang telah Anda lawan kemungkinan besar akan memberi Anda kejutan. Menurut aturan turnamen, di babak kedua, tim peringkat pertama dari dua kerajaan besar akan duduk. Dengan kata lain, setelah kita meraih kemenangan di ronde pertama, akan ada cukup waktu untuk istirahat di ronde kedua. Ini juga merupakan arti penting di balik kompetisi peringkat. Saat itu, 16 tim akan memperebutkan 8 tempat di babak ketiga. Selanjutnya menambahkan 2 tim istirahat kami, semuanya ada 10 tim. Di babak ketiga adalah tim peringkat kedua yang duduk. 8 tim yang tersisa berjuang untuk 4 tempat untuk memasuki babak keempat bersama-sama dengan mereka. Di babak keempat tidak ada tim yang duduk. Akibatnya, hanya 2 tim teratas dari kompetisi peringkat yang bisa mendapatkan keuntungan di final. Tetapi semakin awal Anda dapat duduk, semakin baik, karena Anda dapat menghindari tersingkir sebelum waktunya. Di babak kelima dan final, hanya ada 3 tim yang masuk. Ketiga tim tersebut terlebih dahulu akan menggunakan metode dari kompetisi ranking. 7 anggota tim melakukan eliminasi bersirkulasi untuk memutuskan tim mana yang memiliki anggota terkuat. Setelah itu kedua tim yang kalah akan bertanding secara beregu, pemenangnya kembali menantang pemenang sebelumnya untuk menentukan siapa yang akan menjadi juara terakhir. Apakah kalian semua mengerti? Ya, mengerti. Setiap orang memiliki ingatan yang baik, dan sekarang ketika itu benar-benar waktu untuk final, pikiran mereka secara alami sangat terfokus. Grandmaster mengangguk, berkata, tidak mungkin untuk mengatakan siapa lawan pertama kita, tetapi setidaknya itu bukan 3 unggulan. Itu akan mencegah kita bertemu mereka sebelum waktunya. Namun, Shrek Seven Devils masih akan keluar. Anda sudah lama tidak bekerja sama di medan perang. Babak pertama ini akan menjadi pemanasan bagi Anda. Saya tidak akan memberi Anda taktik khusus apapun, cincin itu masih di bawah kendali San kecil. San kecil. Sini. Tang San buru-buru melangkah maju. Grandmaster menatapnya, berkata, kami praktis bisa lolos putaran pertama dan kedua. Karena itu, biarkan lawan belajar sesedikit mungkin tentang di mana letak keunggulan kita di babak pertama. Apakah Anda mengerti maksud saya? Tang San mengangguk. Kamu mengatakan bahwa meskipun kita 7 naik, kita masih harus menyembunyikan kekuatan kita sebanyak mungkin di babak pertama. Grandmaster tersenyum dan mengangguk. Namun, kamu masih tidak bisa gegabah. Lagi pula, masih mungkin bagimu untuk mendapatkan kekuatan dari Star Luo Empire di babak pertama. Iya. Tatapan Grandmaster beralih ke 7 iblis Shrek secara keseluruhan. Kamu telah belajar di bawahku selama 2 tahun. Saya sangat jelas tentang berapa banyak usaha yang telah Anda keluarkan selama 2 tahun ini. Tidak perlu diragukan lagi, Anda semua jenius di antara para jenius. Bahkan jika Anda menghadapi lawan yang lebih kuat dari Anda, kepercayaan diri Anda tidak perlu berkurang, karena Anda adalah tim termuda di antara semua pesaing. Masa depan Anda tidak terbatas. Saya tidak memiliki persyaratan bahwa Anda mengambil kejuaraan, satu-satunya harapan saya adalah bahwa Anda masing-masing dapat menampilkan kekuatan sejati Anda sendiri. Temukan metode terbaik untuk membangkitkan potensi Anda sendiri. Iya. 7 iblis Shrek setuju dengan keras. Saat Grandmaster dan Liu Erlong pergi, 7 iblis Shrek langsung mulai berkultivasi, bersiap untuk putaran pertama kompetisi besok. Liu Erlong menarik Grandmaster langsung ke kamarnya. Xiao Gang, bagaimana? Melihat Grandmaster, tatapan Liu Erlong agak mengelak. Dia tentu saja tahu kemana Grandmaster pergi, dan Grandmaster tidak menyembunyikan apapun darinya. Sambil menghela nafas, Grandmaster berkata, dia berubah. Tanpa pertemuan selama 20 tahun, orang akan selalu berubah. Sekarang dia adalah paus tertinggi. Bukan lagi Bibi Dong pada masa itu. Sepertinya aku seharusnya tidak pergi mencarinya. Sebuah tusukan sama rasa sakit di hatinya membuat ekspresinya berubah agak sedih. Liu Erlong dalam hati menghela nafas, itu berarti, dia tidak memberitahumu metode untuk mengolah roh kembar? Grandmaster tersenyum sedih, dia mengirim orang untuk membuang Tang San, sepenuhnya sadar bahwa dia adalah muridku. Bagaimana dia memberitahu saya metode untuk menumbuhkan roh kembar? Tapi jadi apa? Aku sudah menebak beberapa hal dengan samar. Dengan kesempatan, selama Bibi Dong dapat dibawa untuk benar-benar menunjukkan tangannya, saya dapat yakin dengan ide-ide saya. Mendengar ini, Grandmaster mengambil inisiatif untuk menarik Liu Erlong ke pelukan. Erlong, ini Spirit City, ini domainnya.
Mulai sekarang, kamu tidak bisa jauh dari sisiku. Apapun yang terjadi, aku khawatir itu akan merugikanku. Liu Erlong segera menunjukkan temperamennya yang tepat. Biarkan dia datang, apakah aku masih takut padanya? Jadi bagaimana jika dia adalah paus tertinggi? Dia masih belum mengalahkan saya. Selama dia tidak membawamu pergi, aku tidak akan takut apapun. Mendengarkan pidato sombong Liu Erlong, Grandmaster tidak bisa menahan senyum tipis, menundukkan kepalanya untuk mencium dahinya dengan ringan. Jangan khawatir, dia tidak akan pernah membawaku. Kami adalah suami dan istri, meskipun hanya dalam nama. Mendengar ini, Liu Erlong mau tidak mau mengungkapkan kesedihannya. Meskipun Grandmaster tidak lagi lari dari perasaannya, dan keduanya memperlakukan satu sama lain seperti suami istri, Grandmaster tidak pernah setuju untuk terlalu intim. Hubungan saudara kandung itu selalu terbentang di antara mereka. Untungnya, meskipun itu hanya nama, itu masih cukup untuk menghibur hati Liu Erlong. Untuk final turnamen elit Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental, Spirit City secara khusus membuka area tertentu. Daerah ini berada di jantung kota roh. Panggung besar itu memiliki lebar lebih dari 100 meter, seluruhnya terbuat dari granit. Panggung yang sangat besar ini masih diperkuat dengan sejumlah besar alat roh untuk mencegah kerusakan. Menurut informasi Spirit Hall, cincin ini dapat menerima serangan apapun dari Master Roh di bawah level Kaisar Roh tanpa mengalami kerusakan. Hanya sebuah organisasi yang kaya dan mengesankan seperti Spirit Hall yang bisa melakukan hal seperti ini. Setidaknya dua kerajaan besar akan benci berpisah dengan sumber daya yang begitu besar. Di depan panggung ini adalah Istana Paus Agung. Jarak dari sini ke bukit tempat istana itu berada kurang dari 1 kilometer. Spirit Hall telah mengumumkan bahwa final antara 3 kekuatan terakhir akan berlangsung tepat di depan Istana Paus tertinggi. Pada saat itu, Paus akan muncul secara pribadi untuk memahkotai juara terakhir. Bagi guru roh manapun, ini adalah kemuliaan yang tak tertandingi. Pada cahaya pertama, semua tim yang bersaing dibawa ke area kompetisi oleh pemandu khusus dari Spirit Hall. Setiap akademi memiliki tempat istirahat mereka sendiri, dibangun di sekitar ring. Di seberang Istana Paus Agung adalah tempat duduk hakim VIP, di mana orang-orang dari dua kerajaan besar akan mengamati pertempuran. Tentu saja, masih ada perantara dari Spirit Hall. Saat mereka tiba, tanpa jeda, Flander dipanggil untuk mengambil undian.